Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih ulasan gue ya soal iOS 18.4 yang sekarang tuh udah sampai ke beta yang ketiga. Dan gue udah sampaikan beberapa fitur baru yang ada di beta pertama, beta kedua, dan juga beta ketiga di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton bisa cek aja, untuk linknya udah gua cantumin di kolom deskripsi. Untuk video kali ini gua akan kasih beberapa fitur-fitur lainnya ya yang belum gua sempat bahas di 18.4 beta ketiga kemarin. Sekaligus pengalaman pakai gua selama hampir semingguan ya di iOS 18.4 beta ketiga ini, biar bisa jadi referensi kalian kalau misalnya mau update ke 18.4 beta ketiga. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, gue mau sampaikan terlebih dahulu. Jadi di iOS 18.4 beta ketiga ini tuh tergolongnya minor update ya, nggak terlalu banyak updatean di dalamnya. Jadi untuk ulasan gue juga nggak akan terlalu banyak ya fitur baru lainnya yang ada di 18.4 beta ketiga ini. Paling nanti gue akan campur dengan perbaikan bugs dan juga bugs yang muncul ya yang baru di 18.4 beta ketiga ini. Untuk fitur baru lainnya yang ada di 18.4 beta ketiga itu yang baru aja ketahuan itu ada di aplikasi Apple Music ya. Kita pergi aja ke Music sini. Nah, misalnya kita play salah satu lagu ya, misalnya ini aja lah, yang gampang aja, yang langsung kelihatan. Hal yang baru dari Apple Music ini ada di bagian ini ya, next song dan juga preview song. Jadi kalau misalnya kita tekan terus kita seret sedikit ke kanan. Kalau misalnya yang next kan ke kanan, kalau yang preview itu ke kiri. Kalau kita terapkan seperti itu, dia akan mempercepat lagunya. Gua contohin ya, kita play dulu musiknya. Misalnya kita pakai yang next nih, kita tap kayak ini, kita tekan, terus gua seret dikit-dikit. Ini dia agak susah sih emang. Tuh, lihat ya. Gue ulang pakai jempol aja deh. Tuh, si lagunya cepet detiknya, ya kan? Dan si icon next songnya dia tuh jadi jalan gitu ya. Ini berlaku juga untuk yang preview songnya. Kalau gua tap kayak gini, sorry, sebentar. Gua tarik dulu ke sini, terus gua tap kayak gini, gua tarik sedikit, nah dia gerak ya. Dan untuk si lagunya dia mundur tuh detiknya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Sebenarnya ini baru gua temuin semalam ya, gue belum bahas di 18.4 beta ketiga pas baru aja rilis, karena memang belum ketahuan pada saat itu. Cuman ya dengan hadirnya fitur ini ya berguna nggak berguna ya sebenarnya, kita bisa cepetin di bagian sini. Ini pun juga bisa flawless ya, kita nggak langsung patah gitu, kita bisa cepetin dengan lebih smooth. Tapi kalau misalnya mau cara lain ya tadi ada semacam hack gitulah ya di aplikasi musiknya. Kalau kita tekan sini next songnya, nah dia akan jalan seperti itu. Asik sih sebenarnya, walaupun secara fungsi nggak terlalu kepake banget lah ya. Yang kedua itu ada di aplikasi clock ya, atau jam. Kalau kita pergi ke clock sini, kita tap clocknya. Misalnya gue mau bikin alarm nih, kita pakai yang cepet aja ya. Ini kan 11.11 nih, kita ubah ke 11.12 biar cepet untuk si alarmnya. Nah udah jadi untuk alarmnya, kita tungguin aja. Ada alarmnya, dan dia ada jam beker ya, ada icon jam beker. Lalu jam bekernya tuh dia getar ya, kayak di real kehidupan kita. Ini update yang cukup menarik sih sebenarnya. Untuk iconnya dia getar sekarang, yang mana di sebelumnya tuh setahu gua nggak getar ya. Dia cuma diem aja. Tapi alangkah baiknya untuk jarum jamnya tuh menyesuaikan dengan jam alarmnya ya. Misalnya di sini kan di jam 11:12. Jadi jarum pendeknya ada di angka 11, lalu jarum panjangnya ada di menit ke-12. Itu akan lebih baik lagi sih sebenarnya. Update yang nggak terlalu berguna juga, cuman ini animasinya dibikin lebih bagus aja ya. Gue suka aja sih dia getar gitu kayak jam beker yang real di kehidupan kita. Ya menurut kalian ini lebih menarik atau enggak? Kalau gue pribadi sih gue lebih suka ya, walaupun jarang juga pakai alarm di iPhone karena memang gue punya jam sendiri untuk alarm. Tapi ya update yang cukup bagus lah untuk seluruh pengguna Apple di luar sana. Yang ketiga itu ada pop-up menarik pada saat kita pairing si Apple Watch ke iPhone kita. Jadi pada saat pertama kali di pairing dan juga setup, nantinya tuh akan ada pop-up seperti ini di 18.4 beta ketiga. Dan ini cukup bagus ya, walaupun sebenarnya ya cuma sekedar pop-up aja. Tapi buat kalian yang detail ngeliatin pop-up setiap aplikasi, ini cukup menarik untuk gue pribadi sih. Kalau untuk hal baru yang belum gue bahas di 18.4 beta ketiga ya paling cuma itu aja ya, karena memang minor update. Selanjutnya mungkin bugs dan juga keresahan ya. Gue tuh punya keresahan sebenarnya di 18.4 beta ketiga ini. Kayak stand up aja ya, berawal dari keresahan. Jadi di bagian notifikasi sini, itu untuk jarak setiap aplikasinya tuh kayak agak longgar gitu ya, agak jauh gitu. Perasaan gue aja atau emang bener sih? Tapi kayaknya emang agak jauh sih dari beta-beta sebelumnya atau dari iOS sebelumnya nih. Antara yang ini sama ini tuh kan ada jeda tuh. Jedanya tuh kayak agak lebih jauh gitu. Efeknya ke apa? Yang pasti bikin notifikasi jadi semakin tenggelam ke bawah ya. Yang namanya jarak kan pasti bikin notifikasi lainnya makin ke bawah gitu. Dan yang muncul pasti lebih sedikit juga.
Walaupun nggak signifikan ya, tetap aja kayaknya sih agak ngeganggu ya buat gue pribadi. Di notifikasi ini juga beberapa kali gue sering ngalamin crash ya, dia tuh nggak mau di-scroll kayak gini. Terus notifikasi setiap aplikasinya tuh dia tumpang tindih ya, kayak tindih-tindihan gitu, nge-crash, nggak bisa di-scroll. Ya kayak nge-freeze gitu lah intinya. Gue ngalamin itu sesekali aja sih, nggak sering, dan kayaknya sih gue belum ngalamin lagi ya di 18.4 beta ketiga ini. Lanjut untuk bugs perpindahan lensa seperti biasa, bugs yang selalu menemani kita dari 18.2 kalau nggak salah. 0,5 ke 1 dia masih patah ya, sama aja. Kedua dia smooth, kelima dia smooth ya. Jadi masih sama seperti pas gua pertama kali update 18.4 beta ketiga ini. Pas gua videokan juga sama ya. Ini gua videoin, gua pindah ke 1 dia patah gitu, 2 dia smooth, 5 smooth, balik lagi ke 0,5 smooth, 1 patah. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Masih sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya, belum di-fix sama Apple. Di aplikasi kamera juga gue sebenarnya sempat ngalamin bugs ya. Bugsnya tuh kayak nge-freeze gitu ya, 1-2 detik dari kamera belakang ke kamera depan. Cuman ini jarang terjadi ya, beberapa kali aja terjadi, tapi memang nggak sering banget sih. Terjadi di momen-momen tertentu aja. Gue akan contohin, gue buka aplikasi kamera, dia kan langsung default ke kamera belakang ya. Terus gue pindah ke kamera depan. Nah dia kan nggak delay ya. Kalau misalnya delay tuh pas di mode blurnya tadi tuh, dari kamera belakang ke depan dia mode blur. Nah gue ngalamin mode blur itu selama 1-2 detik ya. Jadi delaynya seperti itu. Gue nggak tahu kenapa itu bakalan di-fix atau nggak sama Apple. Cuman ya memang terjadinya nggak terlalu sering sih, beberapa kali aja. Ya nggak terlalu ngeganggu gue sih sebenarnya. Tapi tetap aja yang namanya bugs ya harus tetap diperbaiki. Semoga aja nggak terjadi sering-sering ke user yang lainnya. Karena memang gue ngalamin tuh cuma sesekali aja. Control center masih sama ya pada saat gue pindahin salah satu di sini. Gue taruh sini, nah dia langsung berantakan ya semuanya tuh. Gue paling sebel banget tuh di control center. Harusnya kan nggak akan ngaruh ke bagian atas ya, tinggal bagian di samping-sampingnya ini aja untuk berpengaruhnya. Tapi ini ngaruh ke semuanya ya, jadi bikin ribet untuk mindahin beberapa toggle aplikasi di sini. Gue sih berharapnya di versi resminya atau bisa lebih cepat di beta 45 itu akan diperbaiki ya hal-hal seperti ini. Ini kan simpel sebenarnya, nggak terlalu ribet lah benernya Pel, tapi bikin ribet penggunanya kalau misalnya nggak di-fix sama lu. Dan satu lagi ya, kalau misalnya gue mau geser ini nih, kan kita harus tap tanda plus di sini ya, baru kita bisa pindahin. Gue sih pengennya dia tuh kayak di home screen ya, kita tinggal tap tekan gini, langsung bisa pindah. Ini nggak bisa, cuman ada haptic gitu, getar-getar doang, dia nggak bisa dipindahin, nggak bisa diapa-apain, cuma getar doang tuh kayak gitu. Jadi ya gue berharap sih bisa sama ya kayak di home screen, kita bisa pindahin dengan cara kita tekan seperti ini. Keresahan gue selanjutnya tuh ada di bagian wallpaper ya. Pada saat kita pakai wallpaper terang nih, gue akan ubah dulu wallpapernya. Nah misalnya kayak gini, terus gue ubah ke mode fokus. Misalnya fokus yang mana aja lah ya, gue tap yang ini, kita lock screen HP-nya. Nah di sini kan ada keterangan fokusnya. Kita buka lock screen-nya. Nah, background-nya tuh kayak ngeblur yang nggak jelas gitu ya. Berantakan banget untuk blurnya tuh. Lu bisa lihat sendiri ya. Maksud gua kan bisa dibikin lebih rapi ya gitu. Dibikin kotak atau agak lengkung gitu di bagian kanan kirinya. Tulisannya kan putih ya memang. Wallpaper kan terang. Tulisannya putih ya. Dikasih background bener. Cuman ya nggak gitu juga Pel tuh. Berantakan banget lah. Ini semoga aja bisa di-fix lah ya di beta selanjutnya atau di versi resminya. Hal yang baru sama keresahan gue itu aja dari bugs-bugsnya sama beberapa fitur yang belum gue sempat bahas di 18.4 beta ketiga pas pertama kali rilis kemarin. Selanjutnya kita ke performa. Sebenarnya gue nggak ngalamin hal yang signifikan ya, nggak terlalu ngaruh banget karena penggunaan gue juga sosmed sih selama seminggu ini ya, perilisan 18.4 beta ketiga. Jadi masih cenderung aman kecuali bugs-bugs yang udah gue sebutin tadi. Tapi mayoritas untuk aplikasi yang gue gunakan tuh masih aman ya, nggak ada masalah sama sekali, nggak crash pada saat gue gunakan, intinya gitu. Geekbench juga udah gue tes di sini, gue compare dengan pada saat pertama kali rilis kemarin di CPU benchmarknya itu gue dapetin di angka 2929 untuk single core-nya, sementara untuk multinya di 7115. Kita compare dengan yang beta 3 kemarin sama, itu ada di 2941, sementara untuk multinya di 7285. Ada penurunan sebenarnya, cuman nggak terlalu signifikan. GPU benchmarknya gue dapetin di angka 28.192, ini yang baru aja gue tes ya di hari ini, di 15 Maret. Sementara yang 11 Maretnya di 28.326. Ada penurunan juga ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Next untuk baterai di sini masih normal ya, baterai health-nya masih sama di 87%, nggak ada penurunan, dan memang harusnya nggak akan berpengaruh untuk update iOS ke baterai health kalian. Cycle core-nya ada di 354 ya, versus gue tuh di Februari 2024. Untuk screen on time-nya 24 jam terakhir tuh gue ngecasnya nggak nentu ya, nggak harus di 20% ke bawah tuh udah gue cas, karena memang kebutuhan juga ya. Untuk penggunaan 10 hari terakhir itu gue dapetin rata-rata 8 jaman ya. Ada penurunan sebenarnya dari
kemarin, di beta 2 kemarin dibanding di 18.4 beta ketiga ini ya. Gue akuin memang ada penurunan. Biasanya gue dapetin di 9 sampai 10 jam, ini rata-rata di 8 sampai 9 jam ya. Bahkan gue sempat dapetin 7 jam ya di hari Seninnya. Penggunaan gue rata-rata di sosmed ya, lu bisa lihat sendiri sini. Untuk di semingguan terakhir, kalau misalnya kita cek di sini memang lebih ke game ya di beta 2 kemarin. Di beta 3 gue lebih seringnya pakai untuk sosial media sama kerjaan gue. Boros atau enggaknya masih sama aja menurut gue, nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi beberapa artikel gue baca tuh, terus banyak orang juga bilang katanya di beta 3 ini lebih boros ya. Tapi gue nggak ngalamin itu. Kalau secara real time penggunaan gue itu gue nggak ngalamin. Tapi kalau dari screen on time memang ada penurunan gitu. Oke, paling itu aja ulasan mingguan gue mengenai iOS, yang mana ini di 18.4 beta ketiga. Buat kalian yang udah update, coba share aja pengalaman kalian di kolom komentar. Kira-kira pengaruhnya seperti apa ke iPhone kalian, baterainya boros atau enggak, lebih stabil atau enggak, dan performanya seperti apa. Bisa share aja di kolom komentar video ini. Paling gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like videonya biar semakin semangat lagi untuk bikin video menarik lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.